Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Wina Dahlia Putri, NPMC 1B019006. Kali ini saya akan membahas mengenai bentuk-bentuk badan usaha. Jadi, kita akan mulai dengan pengertian apa itu badan hukum dan apa itu perusahaan. Badan hukum adalah kesatuan yuridis atau hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Sedangkan perusahaan adalah segala perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, terang-terangan, dan dalam kedudukan tertentu mencari keuntungan atau laba. Jadi, perbedaan utama antara badan usaha dan juga perusahaan yaitu kalau badan usaha adalah lembaganya, sedangkan perusahaan adalah tempat di mana badan usaha mengelola faktor-faktor produksi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai 3 bentuk badan usaha. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang tidak berbadan hukum dan dimiliki oleh individu. Menjalankan perusahaan perseorangan sangatlah mudah. Siapapun bisa memulai untuk menjalankan usahanya. Namun, sekecil-kecilnya perusahaan perseorangan tetap perlu lisensi dari pemerintah. Perusahaan perseorangan memiliki 3 keunggulan. Yang pertama, sangat mudah dan tidak mahal dalam hal pembentukannya. Yang kedua, hanya sedikit peraturan pemerintah yang mengatur mengenai perusahaan perseorangan ini. Dan yang ketiga adalah dapat menghindari pajak penghasilan perusahaan. Selain memiliki 3 keunggulan, perusahaan perseorangan memiliki 3 kelemahan. Yang pertama adalah sulit bagi perusahaan perseorangan untuk mendapatkan modal yang besar. Karena pendirinya hanya 1 orang, maka modalnya pun hanya datang dari 1 orang. Yang kedua adalah pendirinya memiliki kewajiban pribadi atas segala utang perusahaan, di mana itu bisa saja merugikannya melebihi dana yang dia investasikan pada perusahaannya. Dan yang ketiga adalah umur perusahaan akan tergantung pada umur pendiri perusahaan. Karena kelemahan-kelemahan tersebut, perusahaan perseorangan lebih banyak digunakan untuk usaha kecil atau mikro. Namun, ada beberapa usaha yang awalnya dimulai dari perusahaan perseorangan dan berkembang menjadi perseroan terbatas. Itu terjadi ketika pertumbuhannya menyebabkan kelemahan perusahaan perseorangan lebih berat daripada keunggulannya. Badan hukum yang kedua yaitu persekutuan. Persekutuan adalah suatu kesepakatan hukum antara 2 atau lebih orang yang memutuskan untuk memulai usaha bersama. Persekutuan hampir mirip dengan perusahaan perseorangan, di mana proses pembentukannya itu sangat mudah dan tidak mahal. Lalu, tidak menjadi subjek pajak penghasilan bagi perseroan terbatas. Perusahaan persekutuan juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama adalah pemiliknya memiliki tanggung jawab penuh atas utang perusahaan. Yang kedua adalah sulitnya untuk mendapatkan modal karena terbatasnya pemilik modal. Yang ketiga yaitu usia perusahaan akan sama dengan usia dari pemilik perusahaan. Sekutu secara potensial dapat kehilangan aktiva pribadinya meskipun ia tidak menginvestasikannya ke dalam perusahaan. Hal ini karena menurut Undang-Undang Persekutuan, setiap sekutu wajib bertanggung jawab atas utang perusahaan. Badan hukum yang ketiga adalah perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang disahkan oleh pemerintah dan harta pemiliknya akan dipisahkan dari harta perusahaan. Perusahaan ini memiliki 3 keunggulan. Yang pertama adalah usia yang tidak terbatas. Jadi, perseroan tetap akan beroperasi meskipun pemilik awal ataupun manajer perusahaan telah meninggal dunia. Yang kedua yaitu kepentingan kepemilikan dan hak dapat dibagi menjadi lembar saham, yaitu pada gilirannya akan jauh lebih mudah daripada perusahaan perseorangan ataupun persekutuan. Dan yang ketiga adalah kewajiban yang terbatas. Jadi, kewajiban pemilik adalah hanya sebatas dana aktual yang diinvestasikan saja. Bentuk perseroan terbatas menawarkan keunggulan yang signifikan daripada perusahaan perseorangan dan persekutuan, namun memiliki 2 kelemahan. Yang pertama adalah laba perusahaan dikenakan 2 kali pajak. Laba perusahaan dikenakan pajak pada tingkat perusahaan, dan kemudian
Laba yang dibayarkan sebagai dividen akan kembali dikenakan pajak sebagai pendapatan bagi pemegang saham. Yang kedua adalah dalam hal pembentukan perseroan terbatas, di mana perusahaan akan diminta memenuhi persyaratan dari lembaga pemerintah yang tentu itu akan kompleks dan memakan waktu yang lebih daripada perusahaan perseorangan dan juga persekutuan. Nilai perusahaan mungkin dapat dimaksimalkan apabila dibentuk menjadi perseroan terbatas dengan 3 alasan. Yang pertama adalah kewajiban yang terbatas dapat mengurangi resiko yang ditanggung oleh investor dengan menganggap hal-hal lain itu konstan, sehingga makin rendah resiko perusahaan, maka makin tinggi nilainya. Nilai perusahaan tergantung pada peluang pertumbuhannya, yang tergantung pada bagaimana kemampuan perusahaan untuk mendapatkan modal, karena perseroan lebih mudah untuk menarik modal daripada perusahaan lainnya, sehingga peluang pertumbuhan perseroan terbatas akan jauh lebih tinggi. Dan yang ketiga adalah nilai aktiva tergantung pada likuiditasnya, yaitu kemudahan menjual aktiva dan mengkonversikannya menjadi kas, karena investasi dalam perseroan akan jauh lebih liquid daripada investasi pada perusahaan perseorangan atau persekutuan. Dengan begitu dapat meningkatkan nilai perseroan. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan singkat mengenai bentuk-bentuk badan usaha dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.